Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan di video kali ini kita akan belajar mengenai sudut berelasi. Nah, sudut berelasi di sini maksudnya apa? Untuk video sebelumnya kan kita sudah belajar sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk 90 derajat sampai 360 derajat kita tidak perlu membuat ilustrasi dari segitiga sama sisi atau persegi. Di sini bisa kita manfaatkan sudut berelasi. Nah, di sini kalau yang kemarin video sebelumnya itu kan kita belajar dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, sekarang mau berlanjut dari 90 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini perlawanan jarum jam ya. Kalau sudut itu ini arahnya ke sana, itu perlawanan arah jarum jam. Nah, di sini dari 0 sampai 90 derajat itu dinamakan di sini berada di kuadran 1. Ini kuadran 2, tak singkat aja. Ini kuadran 3 dan yang ini kuadran 4. Nah, di kuadran 1 itu memiliki ciri bahwa di sini semuanya positif. Sin, cos, tan itu semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Sedangkan di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Dan di kuadran terakhir atau kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Nah, di sini untuk menghafalkannya ada, biasanya Ibu dapatkan menghafalkannya itu gini. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, semua ini kuadran 1 itu semua, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Jadi ini yang positif. Ini kuadran 1, 2, 3 dan 4. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, coba kita bahas satu persatu untuk setiap kuadrannya. Kuadran 1 yaitu dari sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di video sebelumnya kan kita sudah belajar sudut 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kita sudah punya tabel sin cos tannya. Sin, cos, tan untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudah dihafalkan ya. Kalau sin itu setengah akar 0, 0. Ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sekarang cos kebalikannya, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tan itu sin per 0, berarti ini 0. 1 per akar 3, ini 1 akar 3, tidak terdefinisi. Nah, itu kalau kuadran 1 kita udah selesai ya untuk yang kuadran 1. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kuadran 2? Yaitu dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk kuadran 2 ini kalian manfaatkan aja ini. Sin, cos, tan. Nah, kalian manfaatkan sudut yang garis mendatar ini, yang berada di sumbu X. Ini kan sudutnya 180 derajat. Kalau di kuadran 2 kan berarti 180
searah jarum jam berarti dikurangi ya. Jadi untuk sin 180 derajat min alfa ini juga, maka ini akan senilai dengan sin alfa cos alfa tan alfa. Nah, jadi sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan cos alfa, tan 180 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Ingat, untuk yang kuadran 2 yang hanya positif itu sin, semua sindikat. Berarti sinnya ini positif, otomatis jangan lupa ini negatif. Nah, maksudnya apa? Coba kita ke contoh. Misal pertanyaannya sin 120 derajat. Ingat, sin 120 derajat berada di kuadran 2. Berarti sin 100 derajat itu kan 120 derajat kan bisa didapatkan dari 180 derajat min berapa supaya jadi 120 min 60 derajat. Maka ini akan setara dengan sin 60 derajat. Di kuadran 2 sinnya positif ya. Berarti ya sudah, sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Jadi kalian sudah dapat sin 120 derajat itu ternyata setengah akar 3. Nah, coba kalau sekarang tan 135 derajat. Ini di kuadran 2 lagi ya. Sama dengan 180 derajat dikurangi berapa supaya menjadi 135 derajat? Dikurangi 45 derajat. Berarti setara dengan tan 45 derajat. Ingat, di kuadran 2 tannya negatif. Berarti negatif tan 45 derajat 1. Sehingga tan 135 derajat sama dengan negatif 1. Itu untuk kuadran 2. Sekarang kita menuju ke kuadran 3. Berarti sudutnya dari 180 derajat ke 270 derajat. Nah, kalau tadi kan 180 ke searah jarum jam itu kan dikurangi, sekarang berlawanan jarum jam berarti ditambah sin cos tan sama 180 derajat plus alfa, 180 derajat plus alfa. Nah, konsepnya sama. Ini berarti sama dengan sin alfa cos alfa tan alfa. Nah, ingat tadi kan kalau di kuadran 2 yang hanya positif itu sin. Sekarang di kuadran 3 semua sindikat tangannya. Nah, di sini ternyata hanya tan yang positif. Berarti ini tinggal kita tambahi negatif. Nah, ini rumus untuk kuadran 3. Contoh sekarang, coba contohnya misal cos. Sekarang cos berapa ya? Cos 210. Berarti setara dengan cos ini kuadran 3 ya. Ingat, kuadran 3. 180 plus berapa supaya menjadi 210? Berarti plus 30 derajat. Sama dengan cos 30 derajat. Ingat, kuadran 3 cosnya negatif. Kita tambahin negatif, cos 30 derajat setengah akar 3. Nah, itu contoh untuk yang kuadran 2. Kuadran 3. Sekarang kuadran yang terakhir, yaitu kuadran 4. Dari sudutnya 270 derajat sampai 300, ini X sampai 360 derajat. Sama konsepnya. Sin, cos,
tan. Nah, kalau untuk kuadran 2 dengan 3 kan yang digunakan sudutnya 180. Nah, di sini ini yang kita gunakan sudutnya 360 atau 0 derajat. Kalau 360 min ini ya, gini searah jarum jam berarti dikurangi 360 min alfa, 360 min alfa sama dengan sama juga konsepnya. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Yang negatif berarti ini apa? Karena positifnya hanya cos, sin dan tan negatif. Nah, selain untuk yang kuadran 4 ini, selain sudutnya yang digunakan 360 kan bisa juga 0. 0 itu ketika ini. Berarti kan 0 dikurangi min alfa. Berarti 0 dikurangi min alfa itu negatif alfa. Cos negatif alfa. Tan negatif alfa. Nah, ketika sudutnya itu negatif, berarti dia searah jarum jam itu sama. Aslinya dia berada di kuadran 4. Konsepnya sama dengan ini, yaitu sin alfa, cos alfa, tan alfa. Yang negatif itu sin dan tan. Jadi tergantung soal yang diberikan, apakah sudutnya sudutnya itu misal sin 300 derajat atau bisa juga cos negatif 60 derajat. Nah, ini tuh sama-sama berada di kuadran 4. Nah, coba kita selesaikan yang sin 30 derajat dulu. Sin 30 derajat berarti sin 360 dikurangi berapa supaya menjadi 300? Dikurangi 60 derajat berarti setara dengan sin 60 derajat. Sinnya negatif berarti min setengah akar 3. Sedangkan yang ini cos negatif itu pada sama aja dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat setengah. Ingat cosnya positif ya. Nah, ini penjelasan untuk sudut yang lebih dari 90 derajat, yaitu antara 90 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini memang yang digunakan hanya sudut yang ini 180 dan 360 derajat. Karena kalau misal kalian menggunakan ini ya, ini sin 90 derajat plus alfa, ini berarti berada di kuadran 2, maka ini tidak akan menjadi sin, ini akan berubah menjadi cos alfa. Seperti itu. Sehingga, maaf ini nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau yang digunakan itu 90 derajat, maka dari yang tadinya sin dia akan berubah menjadi cos. Makanya di sini Ibu memberitahu lebih enak kita memanfaatkan sudut yang mendatar ini 180 dan 0 360 derajat. Nah, itulah penjelasan untuk sudut berelasi. Semoga penjelasan sedikit ini sangatlah bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa tetap belajar walaupun di rumah, jangan menjadi generasi yang kaum rebahan ya. Ibu cukupkan pertemuan kali ini, Ibu cukupkan video kali ini, Ibu tutup. Semoga berkah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.